Wa idza fasada lan nalikane rusak opo alqalbu ati. Apa sih masalahnya Pak kalau saya hatinya enggak sehat? Bil jahli. Tahu kok hadisnya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sudah tahu nih, tapi mungkin pemahaman. Coba dipahami. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, faridoh, sangat wajib sekali bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Coba dipahami. Kalau kewajiban kita contohin dah. Contohnya sholat 5 waktu. Kalau enggak sholat, dosa enggak? Dosa. Kalau enggak ngaji, kan agak ragu kita jawabnya. Ya enggak kan kalau ngaji. Kok beda? Berarti belum mau damai. Coba damai. Bener enggak gitu? Coba tegas. Bener, iya juga. Berarti maksiat. Ini awalnya bil jahli, sebab ketidaktahuan. Wal kufroni, dan perbuatan kufur. Karena enggak tahu, dikirain ngaji itu sekali-kali aja kan. Seumur hidup sekali lah gitu. Iya, kalau memang tidak ada kesempatannya, tidak ada yang ngajarnya, tempatnya tidak ada. Kita prihatin terhadap orang yang kalau mau ngaji harus jauh. Kita prihatin fasilitasnya nggak ada, ustadznya tidak ada, guru nggak ada. Emang kita dulu tuh nggak ngaji karena nggak ada yang bisa ngaji Pak. Sekarang yang bisa ngaji banyak. Persoalan lagi, damai saja dengan hatinya. Sebab kebodohan, ketidaktahuan, dan kekufuran. Fasada, efeknya apa? Kalau hati itu sudah rusak karena kebodohan, ketidaktahuan, fasada maka rusak. Opo al jasadu jasad kulluhu, semuanya rusak badannya. Kalau dalamnya rusak, luarnya rusak. Apa rusak buktinya? Bil ma'asi wat tuhyan, perbuatan maksiat dan pembangkangan, berarti bukti bahwa dia itu rusak amalan dohirnya, yang itu dihasilkan dari hatinya yang rusak. Yang rusak hati itu disebabkan ketidaktahuan. Yang ketidaktahuan itu namanya jahil. Yang jahil itu dalam bahasa Indonesia bodoh. Yang bodoh itu dalam bahasa Indonesia nggak ngerti, nggak tahu. Tapi kalau nggak ngerti, nggak tahu, berarti wajar. Iya wajar kalau tidak ada yang ngasih tahu. Tapi kalau sudah ada yang ngasih tahu, ada yang ngajar, ada masih nggak ngerti juga, itu mah tuh kelewatan. Nanti ditanya, masalah saya juga bingung. Nah, nanti jawabnya, kita bingung jawabnya. Kalau ditanya kenapa tidak ikut pengajian, kenapa tidak ikut belajar, bekalnya nggak berapa. Kita mah motor ada, kopi sendiri bawa, rokok sendiri, rokok makan udah, ini udah, istri aman di rumah. Ya gitu aja. Damai sama hati gini, mungkin bahasa hati kita. Ya Allah, titip anak saya di rumah, titip istri saya di rumah. Makanya saya kalau ada, Kang saya nggak bisa ngaji karena nemenin istri. Misalnya gitu. Kalau sekali-kali istri pengen ditemenin, wajar nggak? Kewajiban bukan? Ya iya harus ditemenin sama suaminya, nggak boleh sama yang lain. Ya kan suaminya wajib nemenin. Anak, Kang saya anak nggak bisa tinggal. Ya iya anaknya dia. Harus sama bapaknya. Jangan dititipin. Tapi masa iya nggak ada kesalahan waktu buat yang lain. Makanya nitip sama Allah. Ayah kemana? Ngaji. Di mana? Di masjid. Ngaji. Ayah kemana? Lambang Jaya. Kemana? Ngaji. Terus anak sama istri biarin Pak. Ya emang mau diapain? Mau dipegangin tiap hari gitu. Nemenin istri. Emang istri nggak bisa ngambil nasi sendiri? Bisa. Tidur. Bisa nggak merem? Bisa. Ada saatnya yang kita tuh tinggalkan karena apa? Sama-sama kewajiban. Tadi damai dulu sama hati. Ngurus anak istri kewajiban, sholat 5 waktu kewajiban, puasa Ramadan kewajiban, haji kalau mampu kewajiban, sedekah zakat kewajiban, ngaji juga kewajiban. Damai aja dulu, damai. Oke, gua akui, gua sadar bahwa itu semua kewajiban. Tinggal diatur teknis. Saya bisanya hari ini, saya bisanya jam segini. Teknis itu mah nggak ada masalah. Sebab kerusakan hati berawal dari ketidaktahuan, sehingga yang terjadi adalah perbuatan kufur, maka rusaklah seluruh anggota badan. Dengan apa rusaknya? Bil ma'asi wa tuhyan. Kalau diperdalam apa sih Kang yang buktinya atau bukti daripada kerusakan anggota tubuh kita? Mata itu rusak karena tidak pernah melihat tulisan Quran. Mata itu rusak karena gak pernah melihat kebaikan. Telinga itu rusak parah, ngeresek karena gak pernah lihat kebaikan, kebenaran, ngaji dan sebagainya. Yang kita dengar musik, yang kita dengar gosip, yang kita dengar gibah, yang kita dengar provokator setiap hari. Siang dan malam hampir 24 jam gak bisa berhenti tuh berita. Bisa gak istirahat dulu? YouTube istirahat dah setengah jam aja, jangan ada tayangan. TikTok bisa gak berhenti 10 menit ya? Iya kan ini syahadu an la ilaha illallah. Iya dipakai tahiyat. Berapa kali sehari? Hitung sholatnya. Banyak mana sama
scroll itu. Saya senang Pak baca Quran. Banyak mana sama ngomong sesuatu yang bukan ibadah. Saya senang dengerin apa saja yang misalnya musik senang, ini senang. Tapi ditimbang banyak mana dengan mendengarkan sesuatu yang tidak manfaat, tidak ada faidah. Berdamai dengan hati artinya tempat untuk kita tumbuhkan, tanamkan setiap kebaikan dari ngaji ini dan terhindar dari setiap perbuatan buruk atau maksiat. Wasolahul qulubi durbani. Bagaimana cara berdamai dengan hati? Ada 2 cara. Nanti insya Allah besok malam masih ngaji ya, masih ada jadwal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.